ada yang sudah pernah ekspor atau masih belum? Masih belum, Pak. Yang lain Pak Alex belum. Pak Alex dari mana Pak? Saya dari Jakarta, Pak. Jakarta. Oke. Iya. Yang lain bagaimana? Pak Sarah belum. Ibu Rati barangkali? Mohon maaf Pak, tadi pertanyaannya apa? Sudah pernah ekspor? Ada yang sudah pernah ekspor? Oh, belum di Pak. ruangan sini? Atau masih belum? Oke. Sekarang sedang tahap pemasaran Pak. Alhamdulillah, bagus. Ya. Berarti kita ngomong-ngomong ringan ya. Saya cerita-cerita ringan aja tentang ekspor. Mungkin saya nanti masuk ke bagaimana memulai ekspor saja kalau begitu ya. Karena di forum ini kalau dilihat dari sebagian 50% tadi belum melaksanakan ekspor. Mungkin nanti saya harapkan dari penjelasan singkat saya lebih berkembang ke arah diskusi ya. Karena nanti terkait dengan model coaching ini saya lebih senang masukan dari Bapak Ibu, pertanyaan dari Bapak Ibu semua, kemudian saya nanti bisa memberikan masukan barangkali ya terkait usaha Bapak Ibu semua. Ya pastinya Bapak Ibu sekarang ini kan sudah jadi pejuang ya, pejuang untuk mencari penghidupan ya bagi keluarga masing-masing. Melangkah menuju pejuang devisa nanti, mudah-mudahan nanti sama-sama bisa sukses masuk ke klaster pejuang devisa ya. Hingga nanti kontribusi kepada negaranya menjadi lebih luas gitu kira-kira. Nah, yang saya sampaikan kali ini masih ringan-ringan, nanti diteruskan Pak Nur Hamid ke pembukuan. Kalau tadi belum ekspor, tentunya pada saat akan ekspor, pertanyaannya adalah bagaimana cara memulai ekspor. Ya, tentunya persiapan-persiapan itu ya cukup banyak ya. Lah pahami ilmunya dulu sebelum masuk ya, karena nanti kalau ekspor persaingan UKM itu bukan hanya antar UKM Indonesia, tetapi juga bersaing dengan produk lain dari negara lain. Ya, sehingga perlu kesiapan mental juga di situ. Ya, kalau mental mungkin Bapak Ibu sudah terlatih kalau pengusaha ya. Jadi secara umum persyaratan ekspor itu yang pertama adalah kita belajar dulu terkait dengan perizinan ekspornya. Perizinan ekspor itu ada 3 kategori. Ya, kategori yang pertama adalah, mohon maaf nih, yang di slide sudah kelihatan belum ya? Sudah Halo? Pak, sudah Pak. Sudah muncul ya, maaf kadang-kadang saya berbicara ternyata yang muncul beda ya. Alhamdulillah kalau sudah muncul ya, saya lanjutkan ya. Ya, jadi kalau terkait dengan perizinan ekspor itu ada 3 macam yang harus diperhatikan. 3 hal kami perhatikan. Yang pertama dari legalitas usaha. Ya, legalitas usaha ini wajib dimiliki oleh eksportir. Legalitas usaha ini kan bisa perorangan maupun badan hukum nanti, karena untuk melakukan usaha terkait ekspor itu syaratnya harus melakukan komunikasi data nanti dengan bea cukai. Maka di sini legalitas usaha harus ada yang namanya NIB ya, NIB itu ujungnya ya. Nanti ada persyaratan terkait legalitas usaha lain, kita lihat nanti di slide berikutnya. Kemudian yang kedua adalah legalitas berkaitan dengan ekspornya, legalitas ekspor. Legalitas ekspor ini nanti tergantung dari barang-barang atau produk Bapak Ibu semua yang akan diekspor. Ya. Di dalam peraturan Menteri Perdagangan nanti ada 3 kategori yang terkait dengan barang ekspor. Yaitu nanti kita lihat ke belakang. Nah, legalitas ekspor ini menjadi sangat penting apabila barang atau barang-barang ekspor yang Bapak Ibu ekspor itu masuk kategori misalnya pembatasan, sehingga memerlukan perizinan tambahan terkait dengan barang. Untuk itu legalitas ekspor ini penting hanya untuk barang-barang yang masuk kategori pembatasan. Kemudian ada sertifikat. Sertifikat ini lebih kepada peruntukan pembeli ya, peruntukan pembeli atau regulasi di negara eksportir. Negara importir, negara pembeli produk Bapak Ibu semua. Ya. Kalau untuk produk-produk setiap negara lazimnya
memiliki persyaratan-persyaratan tertentu, terutama berkaitan dengan ekspor makanan misalnya. Makanan khususnya negara maju itu sangat rigid ya, sangat ketat mengawasi masuknya produk-produk makanan ya ke negaranya. Makanya ada persyaratan sertifikat-sertifikat tertentu yang wajib dipenuhi oleh para pelaku usaha yang akan ekspor ke negara impor negara yang bersangkutan. Ini perlu juga ya dilakukan pembelajaran dan itu. Kemudian yang namanya perizinan ekspor ini tergantung dari barang ekspor yang hendak Bapak Ibu ekspor ya. Barang yang memenuhi perizinan dalam negeri ya di atasnya legalitasnya sudah, legalitasnya ekspor sudah, itu kalau misalnya sudah semua legalitasnya, maka perizinan dalam negeri dan perizinan negara tujuan ekspor yang sudah dipenuhi, maka barang-barang yang Bapak ekspor itu bisa masuk ke negara pembelinya. Nah, sementara kalau terkait dengan tadi perizinan ekspor, ada 3 kategori tadi, itu ujungnya adalah tergantung karakter barangnya. Karakter barang ekspor itu ada 3 kategori ya, kategori yang termasuk dalam barang ekspor. Secara umum, barang ekspor itu semua barang itu dapat diekspor secara umum ya. Namun ada kelompok-kelompok barang tertentu yang kategorinya dilarang. Kalau dilarang, siapapun tidak dapat menjual barang ini ke luar negeri atau tidak dapat diekspor. Lupakan seperti itu. Terus yang ketiga adalah barang pembatasan namanya. Barang-barang tertentu yang diekspor dengan persyaratan yang ditentukan oleh kementerian atau lembaga yang mengaturnya. Ya, ada beberapa kementerian lembaga yang memberikan pengaturan secara khusus untuk barang-barang tertentu, harus ada izin ya. Itu tergantung dari kementerian lembaga yang mengatur ya. Nanti ada misalnya ekspor beras, ekspor barang burung walet misalnya, itu ada syarat tambahan sehingga pelaku usaha ekspor dapat mengekspor barang kategori pembatasan ini setelah perizinannya dipenuhi lebih dulu. Walaupun dia punya perizinan usaha sudah, namun kalau legalitas usahanya belum, maka nanti ekspor juga tidak bisa dilakukan. Kemudian ada golongan, itu ada 3 kategori ya. Nah, ini penting saya sampaikan karena Bapak Ibu belum masuk ekspor, maka langkah pertama tentunya saat Ibu menjual produk ekspor itu ekspor pasti ada produk kan yang akan dijual. Pertama, tentukan dulu nanti apa yang diekspor, kemudian nanti cari di peraturan, nanti bisa nanti masuk ke webnya insw.go.id, cari di situ. Barang yang akan Bapak Ibu ekspor itu masuk kategori yang mana? Apakah dilarang, dibatasi, atau tidak? Kalau dilarang, lupakan, cari produk lain untuk diekspor. Kalau pembatasan, cari tahu izin-izin yang diperlukan ini apa sih? Terus kemana izin itu harus dimintakan? Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mengurus izin? Itu penting di situ ya. Dipelajari dulu. Berarti kalau masuk dalam kategori pembatasan, Bapak atau Ibu masih punya potensi untuk menjual barang itu keluar. Tetapi dengan extra effort, ada usaha lagi untuk mencari perizinan. Ada alokasi waktu dan tentunya biaya yang harus disisihkan untuk memenuhi ketentuan perizinan itu. Yang ketiga, barang bebas. Artinya untuk produk yang akan Bapak ekspor itu tidak memerlukan legalitas ekspor, hanya memerlukan legalitas usaha saja. Itu boleh diekspor. Nah, ini paling mudah. Jadi kalau nanti produk Bapak Ibu yang akan diekspor masuk kategori bukan larangan, bukan pembatasan, itu tidak perlu extra effort untuk kepentingan di negara kita. Ya, tinggal nyari pembeli. Dapat lawan jadi gitu ya. Nah, baru setelah itu nanti setelah kita tahu posisinya bebas misalnya atau pembatasan, Bapak Ibu sanggup, baru nanti lihat negara tujuan. Mulai belajar dari peraturan di negara tujuan ya. Di negara tujuan itu ada enggak sih syarat-syarat yang dibutuhkan atau sertifikasi-sertifikasi yang wajib dipenuhi
oleh eksportir agar barang Bapak Ibu semua itu dapat masuk ke negara tujuan. Ya, dicari dulu juga itu penting. Karena kenapa? Untuk menghindari barang-barang Bapak Ibu di sana sudah diekspor, sudah ngeluarin biaya, ternyata di sana ditolak, tidak boleh sama pemerintah negara tujuan, sehingga harus dikembalikan atau tidak bisa dikembalikan. Dikembalikan nambah ongkos, pilihannya dua, nanti kalau seperti itu dikembalikan pasti ongkosnya double, kalau tidak dikembalikan berarti barangnya nanti dimusnahkan di pemerintah sana. Nah, itu kira-kira gambaran terkait dengan ekspornya. Nah, kalau terkait dengan persyaratan secara umum, kalau ekspor itu boleh perorangan ya, bisa orang perorangan atau badan hukum kalau ekspor. Nah, perorangan ini bisa nama pribadi, tapi kalau untuk sekarang ini berita bagusnya udah ada PT perorangan kan. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu tidak mau berbadan hukum yang badan hukum yang melibatkan beberapa orang, bisa mengurus perizinan legalitas usahanya PT perorangan. Ya, itu. Kemudian yang terakhir harus ada NIB-nya, nomor induk berusaha. Ini penting Bapak Ibu semua agar nanti Bapak Ibu bisa menjalankan usaha itu secara legal, ya, secara legal. Ini terkait dengan PIB. Nah, nanti kalau untuk kepentingan ekspor, ada ngeklik nanti kegiatan ekspor. Di situ nanti ada dua opsi ya, apakah NIB ini digunakan untuk melakukan kegiatan ekspor atau tidak. Nanti harus dipilih nih. NIB nanti harus memilih, kalau sudah diklik ekspor, nanti NIB yang dikeluarkan ya melalui OSS itu statusnya, fungsinya sebagai akses kepabeanan. Ya. Jadi kalau NIB nanti itu kita milik ekspor, berarti NIB kita memiliki fungsi 3, sebagai tanda daftar perusahaan, ya, sebagai kalau impor dan ekspor diklik ada 3 ya, tanda daftar perusahaan, sekaligus sebagai importir umum ya, IU, dan kemudian sebagai tanda Bapak Ibu mendapat akses kepabeanan. Dengan adanya fungsi ini, akses kepabeanan, nanti perusahaan yang terdaftar di NIB itu bisa melakukan komunikasi data dengan sistemnya bea dan cukai dan NSW tentunya ya di situ. Nah, caranya sebenarnya cukup mudah. Kalau NIB ini nanti masuk ke kemana, ke web oss.go.id ya, terkait dengan nomor induk berusaha. Itu masuk ke oss.go.id, nanti ngisi, menginput data yang dibutuhkan. Nah, ini waktunya juga tidak lama. Inputnya memang lama karena elemen data yang harus dimasukkan cukup lama, namun keluarnya NIB ini relatif cepat ya, dan ini juga gratis ya, begitu. Tidak perlu bayar. Kemudian ini detail ya. Bentar. Ini persyaratan yang tadi masih. Nah, ini kalau nanti Bapak Ibu mau jadi eksportir harus menentukan pilihan dulu nih. Apakah nanti Bapak Ibu ini memilih menjadi eksportir produsen atau non produsen. Ya, kalau produsen artinya Bapak Ibu memproduk barang kemudian dijual sendiri keluar daerah pabean, keluar negeri. Kalau misalnya trader masuknya non produsen. Apapun itu bisa memungkinkan untuk dilakukan ekspornya ya. Nah, itu kira-kira gambaran terkait dengan perizinan ya. Kemudian pihak terkait tidak perlu deh ya. Kemudian dokumen-dokumen yang dibutuhkan ini, dokumen yang dibutuhkan untuk ekspor itu tergantung tadi ya, tergantung dari barang-barang, kelompok barang yang akan Bapak Ibu ekspor tadi, apakah masuk bebas, masuk pembatasan atau tidak. Ya, itu berkait dengan legalitas usaha ya, legalitas usaha, legalitas terkait dengan ekspornya maupun sertifikat, tergantung dari barangnya. Ya. Nah, pertanyaannya, kalau Bapak Ibu misalnya sudah belum memenuhi 3 tadi, sementara sudah ada pembeli, bagaimana? Atau mana yang didulukan? Kita ngurus legalitas usaha atau fokus masarin barang? Bisa dua-duanya. Yang mana dulu deh? Kalau rezekinya cepat, dapat jodoh, dapat pembeli, ya untuk solusi jangka pendeknya kita
bisa menggunakan jasa pihak lain untuk ekspor. Ya, sampai batas tertentu ini sifatnya temporer aja boleh ya. Kalau sudah berjalan baru bisa mengurus legalitas usaha maupun legalitas ekspornya sendiri ya. Itu. Jadi tidak masalah Bapak Ibu fokus ke pemasaran dulu atau ke legalitasnya dulu. Yang penting bergerak ya. Kalau bergerak ya insya Allah nanti pecah telur ya. Nah, saya terakhir nanti ada cerita permasalahan aja ya. Permasalahan-permasalahan yang sering terjadi saat ekspor sehingga nanti Bapak Ibu sudah terbiasa untuk untuk melihat mengetahui apakah ekspor itu susah apa tidak. Jadi kalau dilihat dari dari hasil survei yang dilakukan itu ada beberapa kendala yang dialami oleh pelaku usaha ya. Kendala-kendala saat melakukan kegiatan ekspor ya. Yang pertama bahasa ya. Kalau bahasa karena lawan kita adalah bahasa tidak sama dengan bahasa kita ya, tentunya ini menjadi kendala. Namun zaman sekarang tidak terlalu susah ya kalau nanti pemasaran model komunikasinya tertulis karena bisa dibantu oleh Google Translate misalnya ya. Ini bisa chat pakai Google Translate. Jadi itu kendala bisa diatasi. Terus kedua, modalnya harus besar, tidak selalu besar ya. Tentu tergantung dari kapasitas produksi Bapak dan Ibu. Itu bisa mulai dari kecil. Mulai bisa ekspor retail dulu ya. Dikirim paket misalnya atau LCL namanya less container load. Jadi satu kontainer bisa diisi oleh banyak eksportir ya. Begitu itu bisa ya. Kemudian yang berikutnya adalah ini kalau ekspor tidak harus dalam satu kontainer ya. Bisa dikirim sekarton nanti tetap dimasukkan dalam kontainer. Itu namanya kontainer LCL. Jadi ada konsolidasi namanya satu perusahaan nanti yang mengkonsolidasikan barang-barang dari para UKM masuk ke dalam satu kontainer kemudian diekspor. Nah, ini juga di Indonesia ada komunitas mungkin Bapak Ibu nanti bisa gabung ya ada namanya ekspor berjamaah. Ini para retailer yang masuk tenannya di Amazon.com, yaitu mereka bergabung ya nyewa satu kontainer ngirim barang ke Amerika sana sehingga bisa lebih murah. Itu masuk kategori barang retail ya, barang-barang yang diekspor tidak dalam satu kontainer LCL. Ya, ini memungkinkan untuk itu. Nah, terkait legalitas usaha ini harus lengkap ya, tetapi jangan menjadi kendala kalau sudah ada pembeli tadi ya. Ya sudah sementara pakai solusi sementara temporer gunakan pinjam dari orang lain lebih dulu. Barangkali sementara itu dulu teman-teman semua ya, para pelaku UMKM dan moderator selanjutnya waktu saya kembalikan ke Mbak Gilang. Mudah-mudahan nanti bisa rame dari diskusi ya. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Muhammad Fahrudin atas penjelasannya terkait pedoman dasar gimana kita harus melakukan suatu kegiatan ekspor dan legalitasnya juga. Baik, tanpa berpanjang lagi kita lanjut kepada narasumber kita yang kedua yaitu Bapak Muhammad Hamid. Saya persilakan. Izin Bapak untuk tanya jawab nanti setelah narasumber kedua aja ya Pak ya? Ya, sekalian aja Mbak, biar ya. Silakan Bapak Nur Hamid. Oke, terima kasih Bu Gilang. Ini waktu presentasinya kurang lebih berapa menit ya? Sekitar 10 menit Bapak. 10 menit? Ya. Baik, terima kasih Mbak Gilang atau Bu Gilang dan rekan-rekan semuanya ya, para pelaku UMKM. Mohon izin kalau boleh saya bertanya dulu dari yang hadir di sini yang sudah membuat laporan keuangan siapa saja ya? Atau sudah ada belum ya? Monggo. Di chat boleh, dijawab langsung boleh. Anda sudah membuat laporan keuangan? Bu Selvi? Mana Bu Selvi ini? Cek. Oke, baik. Nanti, belum. Oke, Pak Alex juga belum. Oke, yang lainnya mungkin monggo silakan kalau mau dijawab by chat boleh atau apa istilahnya itu mau dijawab langsung juga boleh. Baik.
sambil menunggu jawaban rekan-rekan semua boleh atau tidak, sudah atau belum, izinkan saya men-share materi ya. Materi sebetulnya saya siapkan untuk model coaching 1 hari, Mbak Gilang. Karena memang untuk pembukuan itu ya harus praktek gitu ya. Kalau hanya sekedar ngomong ya nanti berarti harus kita lanjutkan di momen berikutnya gitu ya Mbak Gilang ya. Ya, Bapak. Oke, mohon izin share. Oke, ini share materi saya. Baik, rekan-rekan ya. Sama seperti yang disampaikan oleh Pak Farudin tadi bahwa ketika rekan-rekan beranjak menjadi eksportir, maka itu apa ya? Itu sudah sebuah upaya untuk kalau kita sekolah itu sudah naik kelas, ya. Pun demikian juga ketika Bapak dan Ibu semua, ya, para pelaku bisnis ini sudah mulai membuat laporan keuangan, itu juga sudah naik kelas juga gitu. Jadi naik kelasnya double. Kalau nanti Bapak dan Ibu sudah menyusun laporan keuangan plus juga nanti melakukan ekspor gitu ya. Jadi double. Ini materi yang saya sampaikan ini biasanya dalam waktu sehari ya Bapak dan Ibu. Nah, saya hanya meng-highlight beberapa hal penting saja yang menurut saya kira-kira penting untuk Bapak Ibu ketahui ya, yang nanti akan kita lanjutkan di momen berikutnya kalau memang Bapak Ibu dan semuanya ini berkeinginan keras untuk naik kelas ya, baik dalam proses nanti menyusun pembukuan ataupun nanti ketika ekspor. Ini materinya seperti ini ya, singkat-singkat saja ya. Jadi ketika kita bicara mengenai laporan keuangan, maka suka tidak suka, mau tidak mau kita berhubungan dengan akuntansi ya Bapak dan Ibu ya. Jadi ini adalah salah satu dunia yang saya nggak tahu apakah dari yang hadir di sini apakah ada yang lulusan akuntansi atau tidak, tapi ini adalah salah satu bidang yang spesial juga gitu ya, spesifik itu. Jadi kalau kita bicara akuntansi itu kan sebetulnya tidak hanya sekedar kita langsung menyusun laporan keuangan ya, tapi dari mulai proses mengumpulkan bukti, mencatat, ya, mengolah, kemudian baru nanti membuat laporan keuangan. Itu akuntansi dan ternyata manfaatnya sangat besar sekali kalau Bapak dan Ibu nanti sudah membuat laporan keuangan. Dari keempat yang ada di sini, mungkin untuk yang setingkat UMKM ya, yang lebih apa ya istilahnya itu lebih dekat adalah poin ini nih, poin evaluasi kinerja dan terkait dengan untuk kepentingan manajemen. Jadi bagaimana kita melihat bisnis kita apakah sudah menguntungkan atau tidak, terus kemudian berapa keuntungannya, ya salah satunya adalah dari laporan keuangan. Meskipun juga sebetulnya Bapak dan Ibu bisa membuat perhitungan laba rugi secara manual gitu. Tapi alangkah baiknya kalau memang ke depan Bapak dan Ibu sudah mulai melakukan proses menyusun laporan laba rugi menggunakan konsep akuntansi. Oke. Terus sebagai informasi buat Bapak dan Ibu semua ya bahwa ketika kita bicara akuntansi maka akan ada standar-standar akuntansi di sana. Ya, dan untuk UMKM maka standar yang kita pakai itu adalah standar akuntansi entitas mikro, kecil, menengah. Jadi istilahnya adalah SAK UMKM. Ini standar akuntansi yang paling sederhana, di mana laporan keuangan yang apa istilahnya, yang diwajibkan untuk disusun itu hanya 3, Bapak dan Ibu. Yang pertama adalah laporan laba rugi, terus kemudian yang kedua adalah laporan posisi keuangan atau neraca, dan yang terakhir adalah CALK itu catatan ya, catatan terkait dengan angka-angka yang ada di kedua laporan tadi itu. Jadi intinya sebenarnya 2, secara angka ada 2, laporan laba rugi dan laporan posisi keuangan. Sebetulnya ada beberapa jenis laporan lain, tapi untuk di SAK UMKM ini itu tidak diwajibkan. Jadi cukup 2 itu, Bapak dan Ibu. Ini contoh dari laporan laba rugi ya, dan saya pikir ini sudah sangat familiar sekali harusnya ya. Kan sebenarnya kalau kita bicara laporan laba rugi menandingkan antara pendapatan dengan beban saja. Pendapatannya itu berapa, beban-bebannya dikumpulkan berapa, dan selisihnya adalah laba rugi. So simple seperti itu. Terus kemudian yang kedua adalah tadi laporan posisi keuangan ya, laporan neraca, ini posisi
aset, kewajiban, ataupun modal yang kita miliki pada tanggal tertentu. Kebetulan di contohnya adalah tanggal 31 Desember. Ya. Di sini katakanlah misalnya UMKM CV Subur Jaya Malang, ini pada tanggal itu kasnya memiliki sekian, kemudian persediaannya sekian itu disebut sebagai neraca. Dan ini kedua laporan ini nanti kalau kita menggunakan aplikasi yang kita gunakan dalam proses pembukuan, maka itu akan sangat mudah sekali, ya. Nanti akan saya sampaikan bagaimana Bapak dan Ibu nanti melakukan proses penyusunannya itu. Baik, lanjut. Ini nggak usah ya. Nah, di standar akuntansi atau di konsep akuntansi ada beberapa istilahnya itu kepencet. Ada beberapa konsep yang ada di dunia akuntansi. Nah, salah satu konsep yang menurut saya penting sekali Bapak dan Ibu pahami adalah ini. Apa itu? Konsep entitas bisnis. Kebetulan kan kalau kita bicara pelaku UMKM itu kan kebanyakan individu ya. Individu itu ya pribadi gitu. Ya. Karena itu adalah bisnis pribadi, kemudian dikelola secara pribadi juga, maka dalam proses pengelolaan keuangannya itu kadang campur gitu. Padahal sebetulnya kalau kita bicara akuntansi, maka kita harus membedakan antara entitas bisnis dengan pribadi, keuangan pribadi. Contohnya seperti ini Bapak dan Ibu yang sering kita temui. Misalnya Bapak dan Ibu pengen membeli barang dagang misalnya, atau persediaan misalnya ya, secara tunai. Katakanlah harganya adalah 1 juta misalnya. Nah, ternyata kemudian di kantong Bapak dan Ibu atau di berangkasnya Bapak dan Ibu itu ada uang 1.500.000 misalnya. Nah, berarti kan kebutuhannya 1 juta, terus uang cashnya ada 1.500.000. Berarti bisa dong dipakai untuk membayar. Nah, secara praktikal bisa, tapi secara pembukuan nanti dulu. Kenapa? Karena kita harus melihat dulu saldo kas kita itu secara pembukuan itu ada berapa. Gitu. Jangan-jangan kurang dari 1 juta, jangan-jangan kurang dari situ. Ya. Sehingga kalau misalnya kita menggunakan uang itu tadi ya untuk membayar barang dagang yang lebih besar daripada saldo kas, itu tidak bisa secara pembukuan. Nah, itu yang hal seperti itulah yang kemudian harus kita lakukan, apa istilahnya itu pentingnya akuntansi untuk kita lakukan. Baik, kemudian ketika kita melihat proses pembukuan langsung aja ya Mbak Gilang ya, biar kita cepat. Sebetulnya ketika kita bicara pembukuan ya, tadi saya belum mendapatkan jawaban semua dari rekan-rekan ya, apakah sudah ada yang sudah menyusun atau tidak, tapi intinya pembukuan itu mudah. Ya, pembukuan itu mudah dan manfaatnya itu besar sekali. Nah, semakin mudah ketika apa? Ketika kita menggunakan aplikasi, Bapak dan Ibu. Oke, ada dua gambar di sini, Bapak dan Ibu bisa melihat. Ini adalah aplikasi yang sering kita gunakan untuk membina UMKM yang sering kita temui ya. Dalam arti ini menjadi binaan kita itu seringnya kita menggunakan dua ini. Yang pertama, yang warnanya biru ya, itu adalah ini aplikasi berbasis Android. Ya, nama aplikasi adalah Akuntansi UKM. Ini rekan-rekan bisa melihat dan bisa mendownload di Play Store, ya, dan itu sangat mudah sekali, ya, pengoperasiannya. Hanya memang aplikasi ini hanya bisa digunakan di handphone Android. Jadi kalau Bapak dan Ibu menggunakan iPhone gitu, ya otomatis wassalam nggak bisa, ya. Dan juga sebetulnya bisa memprosesnya by web, tapi itu ternyata tidak mudah juga. Ya, itu ketika kita menggunakan akuntansi UMKM. Nah, yang warnanya orange ini adalah aplikasi berbasis Excel yang saya pikir rekan-rekan juga pasti memilikinya itu ya, Excel-nya itu, dan itu yang dikembangkan oleh rekan kita dari dosen PKN STAN ya, dan ini sangat mudah juga dalam proses mengoperasionalkannya. Nah, nanti kalau ada waktu, nanti saya akan coba menampilkan bagaimana cara mengoperasionalkan yang warna orange yang hanya pakai Excel ya. Karena yang warna biru ini rekan-rekan bisa melihatnya nanti juga bisa by YouTube bisa, ataupun nanti memang kalau misalnya Bapak dan Ibu sangat berminat sekali,
yang entah warna biru atau warna orange, silakan nanti hubungi kami ya untuk proses pendampingannya Mbak Gilang ya. Kalau sekarang saya pikir waktunya nggak cukup. Baik. Nah, hal penting ya, penting yang sangat mendasar sekali dalam proses pembukuan ini ya. Yang pertama apa? Yang pertama adalah proses pembukuan itu dasarnya adalah yang kita sebut sebagai dasar akrual ya Bapak dan Ibu ya. Maksudnya bagaimana? Maksudnya adalah kejadian itu kita catat pada saat terjadinya, tidak hanya berdasarkan case. Contohnya seperti ini Bapak dan Ibu ya, yang mungkin selama ini Bapak dan Ibu lakukan. Ketika Bapak dan Ibu katakanlah menjual barang ya, dan barangnya itu ternyata dijual tidak tunai ya, kredit, kan berarti pada saat kita menjual kita belum menerima cash nggih, belum menerima cash. Nah, kalau kita menggunakan konsep cash ya, dasar cash, maka itu tidak proses pembukuan yang tadi ya, yang kita sampai ke pelaporan tadi itu Bapak ada 2 tadi ya, itu cukup dilakukan menggunakan proses yang kita sebut sebagai penjurnalan. Jadi prosesnya cukup simpel aja, kita melakukan penjurnalan, nanti aplikasi akan mengolah sendiri dan setelah selesai proses jurnal, kita langsung bisa mengeprint kedua jenis laporan tadi itu. Terus kemudian dalam proses penjurnalan kita nanti akan menggunakan suatu istilah yang kita sebut sebagai akun. Contohnya gini, contohnya misalnya Bapak dan Ibu pada hari ini ya membeli truk misalnya, truk gitu kan, truk untuk alat angkut. Terus kemudian pada hari juga bersamaan Bapak dan Ibu membeli mobil pick up L300. Jadi ada truk dan ada mobil pick up L300. Nah, kalau dalam proses penjurnalan ya, entah itu truk, entah itu pickup L300, kita akan gunakan satu istilah saja, atau kita gunakan satu akun saja. Yang kita sebut biasanya kita gunakan istilahnya adalah akunnya kendaraan. Jadi cukup satu saja. Nah, itu disebut sebagai akun kayak gitu. Terus kemudian nanti dalam proses penjurnalan, ya kita nanti akan lakukan secara berpasangan ya. Berpasangan itu berarti minimal 2. Akun yang akan kita pakai itu 2. Contohnya gini, contohnya misalnya tadi ya, membeli kendaraan operasional secara tunai gitu nggih. Maka jurnalnya adalah ya, kita akan lakukan, kita berarti membeli ya. Membeli itu berarti kita akan memperoleh ya. Jadi jurnalnya, akunnya ya, itu kendaraan dan satu lagi adalah akunnya kas tunai. Dan perlu Bapak Ibu ketahui bahwa nanti dalam proses penjurnalan kita akan gunakan istilahnya itu debit dan kredit ya. Debit kredit itu bisa aja sisi kiri dan sisi kanan gitu, istilahnya kayak gitu. Jadi ketika kita membeli kendaraan maka kita akan taruh di sisi debit, kemudian kalau kita keluar cash maka akan kita taruh di sisi kanan. Nah, kanan dan kirinya ini, nah mungkin Bapak dan Ibu bisa memahaminya menggunakan konsep seperti jadi memang kanan kiri ini berasal dari neraca ya, neraca yang kita susun di mana di sana ada aset ya di sisi kiri atau di sisi debit, dan di sisi kanan atau di sisi kredit itu ada utang dan modal. Contohnya misalnya Pak Yusbiantoro misalnya punya modal mendirikan UMKM, modalnya kira-kira katakanlah misalnya 100 juta ya dalam bentuk cash tunai ya. Nah, berarti pada saat itu ya ketika mendirikan Pak Yusbiantoro memiliki aset dalam ini adalah kas tunai sebanyak 100 juta, terus kemudian modalnya sebanyak 100 juta. Nah, kemudian dalam perjalanannya, katakanlah misalnya Pak Yusbiantoro katakanlah butuh modal lagi, ya katakanlah misalnya hutang ke bank misalnya. Hutangnya berapa? Misalnya 20 juta, okay? Berarti pada saat ini, berarti setelah hutang, maka aset Pak Yusbiantoro ini nanti akan menjadi 120 juta ya. Jadi asetnya 120, utangnya 20, dan modalnya adalah 100 juta. Seperti itu, sesimpel seperti itu. Nah, ini sisi kiri, sisi kanan seperti itu. Oke, nah ini makanya dari aset tadi, dari neraca tadi itu kita bisa membuat sebuah persamaan yang kita sebut persamaan akuntansi ya. Ada aset sama dengan utang dan modal, seperti itu ya.
Aset itu modal ya. Modal itu kan tadi ya yang kita store di awal tadi ya. Dan itu bisa bertambah, bisa naik kalau misalnya Bapak dan Ibu ketika bisnis itu untung atau rugi ya. Jadi kalau untung itu nanti akan menambah modal, kalau rugi akan mengurangi modal. Nah, untung rugi itu kan sebetulnya selisih antara pendapatan dengan beban. Jadi kalau kita uraikan persamaan tadi itu menjadi persamaan yang panjang seperti ini. Dan ini kalau pengertiannya seperti ini. Jadi kalau ini kan asetnya sisi kiri ya. Jadi kalau kita memiliki aset, kita menjurnal aset pada sisi kiri itu berarti aset kita bertambah. Kalau kita menjurnal utang di sisi kanan berarti utang kita bertambah. Seperti itu. Atau kalau kita menjurnal aset di posisi kanan itu berarti aset kita nanti akan berkurang. Nah, seperti itu. Sehingga kalau kita pindah istilah pisahkan menjadi persamaan kayak gini. Ya, ini memang harus kita kita perdalam lagi ya, dalam lagi pengertian sisi kanan dan sisi kiri ya. Nanti mungkin kalau mau ditanyakan. Oke, nah ini kesimpulan dari tadi ya, dari sisi kanan sisi kiri tadi itu. Jadi kalau aset di sisi kiri itu nanti bertambah, contoh misalnya Bapak dan Ibu membeli kendaraan tadi ya, kan berarti nanti kita akan jurnal di sisi kiri berarti bertambah. Kalau aset yang kita miliki kita jual, misalnya persediaan kita jual, berarti kan nanti kita akan taruh itu di sisi kanan. Sehingga kalau aset di sisi kanan, berarti asetnya nanti akan berkurang. Kayak gitu. Oke, nah untuk membuat penjurnal tadi, maka nanti kita akan menggunakan sekian banyak akun ya. Akunnya banyak, dan akunnya ini nama-nama akun ya, yang warna hijau ini rekan-rekan, ini nanti sudah tersedia, baik di aplikasi akuntansi UKM tadi ya, yang rekan-rekan bisa mendownload di Play Store, ataupun di Excel, ini sudah tersedia. Bapak dan Ibu tinggal menggunakan. Bahkan bisa menambah, ya kalau misalnya merasa kurang. Ini enggak usah ya, saya langsung ilustrasi penjurnalan aja ya. Contohnya misalnya kayak gini, tadi misalnya rekan-rekan mendirikan usaha UKM-KM, modalnya 80 juta. Nah, seperti itu berarti jurnalnya bagaimana? Ya udah berarti tadi kan dia dalam bentuk tunai ya. Jadi format jurnalnya jadi seperti ini, mohon izin. Ya, ada tanggal, ada uraian. Nah, ini kan di sisi debit ini kan kas tunai ya, 80 juta. Terus di sisi kredit tadi ya, modal pemilik tadi 80 juta. Jadi ketika kita menjurnal harus seimbang seperti ini. Ya, harus seimbang baik sisi kiri maupun sisi kanan. Oke, ya. Terus satu lagi misalnya Bapak dan Ibu membeli peralatan dan juga beberapa perlengkapan. Nah, di sini memang kita bedakan ya antara peralatan dengan perlengkapan. Perlengkapan itu kayak ATK ya contohnya ya, itu kan barang yang habis pakai. Tapi kalau peralatan itu adalah barang yang tidak habis pakai. Contohnya misalnya meja kursi, komputer, kayak itu peralatan. Nah, kalau kita ada transaksi seperti ini, ada peralatan dan perlengkapan, maka kemungkinan besar akun yang kita pakai itu bisa lebih dari 2. Ya. Yang pertama adalah yang kita sebut sebagai akun peralatan dan meubiler ya. Mungkin kita singkat ya, supaya jadi satu, supaya simple. Itu sebanyak total 7 juta sekian. Terus kemudian perlengkapannya 500, sehingga totalnya adalah 8 juta yang kita bayarkan. Itu yang kita sebut sebagai dengan penjurnalan, Bapak dan Ibu. Baik, nah satu lagi mungkin ya. Atau bentar, saya lewatin. Nah, ini yang agak tricky. Nah, misalnya gini, misalnya Bapak dan Ibu membeli barang dagang. Barang dagang dibeli, ya harganya katakanlah 100.000 sebanyak 100 unit. Kemudian dibayar secara cash 8 juta. Berarti sisanya kan secara kredit ya. Nah, jadi jurnalnya jadinya kayak gini rekan-rekan. Jadi kita membeli persediaan barang dagang ya. Ini kan di posisi kiri ya. Persediaan barang dagang tadi kan termasuk aset ya. Berarti kalau aset kita taruh di sisi kiri berarti bertambah. Terus di sini ada kas tunai ya. Kas tunai itu kan aset juga. Nah, kas ketika kita taruh di sisi kanan atau di sisi kredit, berarti kas kita akan berkurang. Terus ada utang. Utang sini sebanyak 2 juta. Utang tadi termasuk kelompok kewajiban. Ya. Jadi utang itu kan termasuk kelompok kewajiban. Di mana kalau kelompok kewajiban kita jurnal di posisi kanan, maka utang kita akan bertambah. Ya gitu. Ya. Jadi
jurnalnya seperti demikian. Nah, contoh lainnya, misalnya gini, misalnya Bapak dan Ibu menjual barang tadi ya, menjual barang yang sudah kita beli tadi itu, maka jurnalnya jadinya kayak gini. Jadi misalnya, tadi kan kita membeli barang sebanyak 100 unit ya. Kemudian kita jual sementara ya, sebanyak 35 unit, masing-masing 150.000, dibayar lunas. Maka jurnalnya pasangannya jadi sepertinya pertama adalah kita menjurnal penerimaan cash kita. Jadi dari penjualan itu kita dapat 5.250.000, 35 kali 150 itu kan dapatnya adalah 5.250.000 ya. Terus kemudian ketika kita menjual barang dagang, jangan lupa bahwa ketika kita membeli itu kan ada harga istilahnya harga kulaannya gitu ya, harga kita beli itu berapa ya. Jadi sekaligus kita juga mengakui pada dasar ini adalah harga dulu ketika kita itu membeli berapa dari 35 unit tadi itu ya. Kebetulan tadi kan harganya per unit 100.000 ya. Nah, tinggal dikalikan aja. Jadi harga pokok penjualannya itu kan 3.500.000. Sehingga nanti kalau dari transaksi ini kita bisa membandingkan antara pendapatan penjualan dengan harga pokok penjualan. Kita itu sebagai dengan laba kalau ini ya, laba. Oke, terus mungkin supaya singkat ya, saya akan sampaikan bagaimana cara pengoperasionalan aplikasi ya. Nah ini kebetulan nanti silakan Bapak dan Ibu, file ini ada banyak contoh-contoh jurnal, silakan nanti dipelajari. Kalau misalnya kurang paham nanti monggo silakan ditanyakan. Saya akan share, ini mohon izin ya, sebentar lagi Mbak Gilang ya. Aplikasi ya, aplikasi. Oke, nah ini adalah aplikasi pembukuan UMKM ya, yang menurut saya sangat bagus ya. Yang ini rekan-rekan bisa memperolehnya secara gratis. Jadi di sini sifatnya adalah gratis, baik tadi ya, yang di Android tadi itu ataupun by Excel ini adalah gratis tis sehingga ini sangat ya efisien buat Bapak dan Ibu semuanya. Jadi ini adalah aplikasi yang dibuat sehingga bagaimana cara memasukkannya. Ya. Pertama nanti Bapak dan Ibu bisa menginput ini dulu ya. Ini kan ini harusnya kosong, ini harusnya kosong ya. Kebetulan udah saya isi. Nah, isinya tinggal diisi aja, diketik aja sebetulnya. Ya karena ini akan nanti kan menjadi judul dari laporan yang kita miliki. Contoh misalnya nama perusahaannya apa misalnya Gemah Ripah misalnya, Gemah Ripah. Ya udah tinggal seperti itu. Sesimpel seperti itu. Ya. Nah, terus di sini ada jurnal. Jadi setelah kita memasukkan identitas di awal ini, kemudian langsung jurnal. Nah, jurnalnya gampang banget ya. Nih contoh. Misalnya tadi ya, misalnya rekan-rekan pada tanggal 1 Januari ya. Katakanlah misalnya store modal. Maka jurnalnya tinggal kayak gini aja nih. Ini kan tinggal ada isian ya. Jadi kita pilih di sini, kebetulan kan tadi bentuknya tunai ya. Jadi kas, klik aja kas ya. Terus di enter, terus kita pilih. Jadi jangan khawatir nanti Bapak dan Ibu salah memilih akun karena sebetulnya kita tinggal memasukkan kata kunci ya. Contoh tadi kas ya. Terus langsung keluar yang kita pilih mana nih? Apakah kas tunai atau kas di mana? Misalnya di bank misalnya kan bisa aja ya kita membayar by transfer tuh. Jadi kas kita kan bisa yang ada di kantong kita ataupun yang ada di bank. Tinggal nanti dipilih nih banknya apa dan ini bisa di customize Bapak dan Ibu. Bisa diganti nama banknya atau mungkin malah bisa ditambah. Contoh tadi misalnya kas tunai ya. Nah kas tunai, terus setoran tadi itu kan bentuknya modal ya. Jadi ketika jam modal, nah kita tinggal drop down sini, nah ketahuan modal. Ya, berapa tadi modalnya? Katakanlah misalnya 80 juta. 80 juta. Dan di sini ada apa istilahnya? Ada warning ya. Ada warning bahwa tidak balance yang warna merah, Bapak dan Ibu ya. Dan di sini ada itu. Kemudian sebetulnya ada di sini. Jadi kalau misalnya
kita belum lengkap menjurnal, contoh misalnya atau salah kayak gini ya, misalnya kan harusnya 80 juta ya, tapi kita catat 8 juta, berarti akan muncul warning-nya, selisih ini. Jadi ini sangat bagus sekali untuk memberikan warning kita bahwa yang kita masukkan itu belum tepat. Nah, jadi sebetulnya basicnya ya dari aplikasi ini kita hanya memasukkan ini saja sebetulnya, ya, tanggal, kemudian kode akun, kemudian sisi kiri berapa, sisi kanan berapa. Yang lainnya itu tambahan. Ya gitu. Dan sebaiknya memang kalau kita bicara akuntansi ya, semua bukti itu ada buktinya ya Bapak dan Ibu ya. Supaya nanti kalau kita bisa kita men-trace itu nanti ada bukti. Contohnya misalnya saya sering menggunakan bukti itu katakanlah misalnya by nomor, by bulan dan tahun. Contoh misalnya ini kan tanggal 1 ya. Jadi nomor 1 ya. Terus katakanlah ini bulan Januari, maka saya kasih kode 1, terus katakanlah misalnya tadi kode apa istilahnya tadi kan nama perusahaannya Gema Haripah ya. Saya berikan kode misalnya Gema Haripah ya. Terus baru 2021. Nah kayak gitu. Nah ini bisa di copy ke bawahnya kayak gitu, sesimpel kayak gitu ya. Saya kasih contoh satu lagi sebelum barang dagang secara kredibil 2 bulan 1 kita berikan kode katakanlah misalnya 02 01 IR 2021 ya itu kodenya. Nah kita jurnal apa sih ini? Yang pertama kan persediaan ya. Kita pilih ini. Kebetulan di sini persediaan ada beberapa ya. Nah ada ATK, bahan baku, barang jadi. Nah kita pilih yang ini barang dagang. Kita bayar pakai apa? Tunai misalnya ya. Tunai dan utang. Utang sebagian. Nah utang usaha misalnya. Misalnya nilainya 1 juta misalnya. 10 juta lah, oke. Terus kemudian kas tunainya katakanlah misalnya 7 juta. 7 juta. Ya, berarti sisanya adalah. Nah, seperti itu. Simple seperti itu Bapak dan Ibu. Ya. Kemudian setelah kita masukkan semua transaksi jurnal ini, ya, kita bisa melihat di sini langsung ya. Pertama kan laporan laba rugi ya. Nah, ini laporan laba rugi kita sudah ada di sini dari transaksi yang sebelumnya sudah saya input ya. Ini sudah kita peroleh di sini. Ya, lengkap ya. Langsung ketahuan di sini ada laba rugi senilai 1 juta sekian. Terus kemudian satu lagi laporan yang nanti harus kita buat adalah neraca. Nah, neraca juga sudah ada di sini. Seperti itu. Dan ini lengkap ya karena ada selain laporan laba rugi neraca dan juga ada laporan perubahan modal dan juga laporan arus kas. Tapi yang diwajibkan untuk MKM hanya 2 ini. Seperti itu. Jadi ini sangat memudahkan sekali buat rekan-rekan untuk melakukan proses penyusunan laporan keuangan yang nanti bisa digunakan untuk mengevaluasi kinerja perusahaan masing-masing yang Bapak miliki. Terserah nanti Bapak mau menggunakan aplikasi UMKM atau pakai Excel. Itu terserah kepada masing-masing. Saya pikir sementara demikian Bu Gilang, Mbak Gilang ya, bisa kita share. Mungkin berikutnya nanti bisa kita lanjutkan dengan diskusi. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak atas pemaparannya terkait pembukuan dan pelaporan keuangan. Menarik juga ya, jadi ingat pelajaran SMA dulu Pak saya. Oh iya. Akuntansi. Oh, dari akuntansi Mbak, SMA-nya Mbak? Enggak sih Pak, IPA, cuman kelas 1 sempat belajar akuntansi. Oh, ya. Baik, ya, ya. sudah ada yang bertanya di kolom chat. Izin bertanya dari Mbak Rati. Izin bertanya mengenai website untuk panduan prosedur ekspor negara tujuan ekspor selain exim.kemendak.go.id, apakah ada website lain? Kepada narasumber, mungkin Bapak Muhammad Fahrudin bisa menjawab. Oke. Kalau terkait website, tentunya kita melihat ke masing-masing negara ya. Misalnya Bapak Ibu ingin ekspor ke Amerika makanan misalnya. Nah, bisa nanti bisa masuk ke webnya
pemerintah Amerika atau US Custom, atau ada website yang secara khusus itu merangkum beberapa aturan untuk beberapa produk yang dikelola oleh ITC ya, websitenya ITC tulisannya, nanti situ bisa masuk, cari di situ nama produknya, kemudian nanti pilih menu regulasi, di situ nanti muncul aturan per masing-masing negara, termasuk berapa tarif bea masuknya yang umum untuk pajak masuknya, dan juga nanti apabila masuk negara yang sudah melakukan perjanjian perdagangan bebas dengan Indonesia, dia mendapat tarif berapa, 0 atau angka berapa di situ. Yang jelas lebih rendah dari tarif yang berlaku umum. Nanti masuk ke web yang dikelola oleh ITC ya, itu. Nah nanti nanti saya kopikan linknya deh di sini ya. Nanti setelah selesai saya kopikan linknya di mana, di chat ya, begitu kira-kira. Jadi sementara paling simpel memang nanti lihat di ITC karena di situ banyak negara. Jadi ini bisa jadi salah satu pertimbangan, misalnya mau ekspor kopi ya, tentunya kita milih negara mana yang membutuhkan regulasi yang membutuhkan sertifikat yang lebih sedikit ya. Yang mana yang paling mudah tentunya ya. Kita milih kan yang paling mudah nih, samping nyari pembeli. Kalau pembeli kan udah ketemu katakanlah 5 negara ya. Katakanlah di situ ada Perancis, Uni Emirat Arab, kemudian misalnya Hong Kong atau Kanada ya, atau Thailand. Baru kita lihat nanti masing-masing negara yang syaratnya bisa kita jangkau yang mana. Ya, itu bisa jadi fokus kita nanti melakukan pemasaran ekspornya. Ya, begitu kira-kira ya, Mbak. Baik, Pak. Terima kasih banyak, Pak, atas jawabannya. Iya. Baik, Bapak Ibu peserta lainnya, apakah ada pertanyaan? Bisa langsung unmute aja ya. Ini kalau acara yang dikelola oleh Lembaga Nasional Single Window ini masih bisa ada kelanjutannya barangkali ya teman-teman ya. Kalau memang misalnya membutuhkan pendampingan, nanti bisa menghubungi STAN atau melalui ENS Single Window. Kami memiliki program pendampingan namanya, pendampingan untuk mendampingi Bapak Ibu semua terkait dengan persiapan ekspor. Sampai kami juga mendampingi untuk mengajari Bapak Ibu bagaimana bagaimana mengisi pemberitahuan ekspor barang, misalnya bagaimana membuat invoice, packing list ya. Kemudian bagaimana menghitung harga pokok untuk ekspor ya. Di situ kami ada program itu di kampus. Jadi kalau misalnya nanti ingin meminta pendampingan, kami nanti bisa insya Allah kalau memang waktunya tersedia, memungkinkan, ya. Lazimnya kami acara gini 3 hari, kadang pernah sampai 6 bulan ya, kadang 8 bulan. Jadi memang perjalanan untuk ekspor itu prosesnya ya harus dinikmati ya. Nyari pembeli itu yang paling menantang di situ. Ya, cari pembeli paling menantang. Jadi, setelah dapat pembeli, ada tantangan mungkin barangkali yang bisa kami bantu Bapak Ibu semua karena ilmu kami kebetulan ada di situ. Sehingga kalau nanti Bapak Ibu misalnya membutuhkan pendampingan terkait itu, silakan nanti kami atau LSB. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Mungkin Bapak Ibu lainnya apakah ada pertanyaan? Izin Pak, mau tanya terkait yang pendampingan tadi. Jadi misalnya ada pelaku usaha yang mau dapat pendampingan, itu berarti langsung ke PKN STAN atau gimana ya? Apakah ada kayak kontak senternya atau Kalau untuk kontak senternya belum ada, ya mungkin kalau ke STAN barangkali bisa ke dosennya dulu, nanti kami bantu membuat proses administrasinya. Yang misalnya buat permohonan ke STAN seperti apa, nanti kami bantu, template-nya ada. Jadi tinggal nanti tanda tangan di print, tanda tangan dikirim ke PKN STAN. Gitu aja. Nanti mulai dari awal ya, dari awal bagaimana cara meminta pendampingan nanti bisa kami bantu kalau untuk itu. Ya.
Kalau kontak saya udah ada di tadi ya, di materi saya tadi di halaman terakhir sudah ada. Baik, Bapak, tadi materinya sudah di-share di kolom chat. Cuma saya tambahin, maaf Mbak, ini Ya. kalau pendampingannya free ya, tidak berbayar ya. Nanti kalau kami damping Bapak Ibu tidak berbayar. Cuman kalau jauh ya mungkin pendampingannya harus pakai gini juga, pakai Zoom. Ya, Online. kalau kami di sana gratis ya belum. Kalau ada rezeki nggak apa-apa, kami nanti di Ya. sana misalnya jauh ya. Jadi sementara kalau yang jauh kami membantunya menggunakan media Zoom salah satunya. Oh, baik. Berarti perorangan bisa langsung menghubungi asal ada persuratan secara resmi gitu ya, Pak ya? Ya, bisa gitu. Kalau komunitas lebih bagus. Iya, Lagi ya, bareng-bareng banyak. gitu ya, Pak ya? Cuman memang lebih mendampingi one on one memang lebih nyaman bagi keduanya barangkali. Bagi terutama bagi UKM. Ya, lebih nyaman setting sendiri seperti private gitulah ya. Gitu ya, Mbak. Ya, soalnya permasalahan tiap pelaku usaha pasti Berbeda. beda-beda ya. Ya. Ya, izin Bapak ada pertanyaan Makanya lagi di sebelumnya kolom nanti chat. kami ada proses identifikasi dulu nanti Mbak. Kami identifikasi dulu kebutuhan kebutuhan UKM itu apa sih. Nah, baru nanti apa yang bisa kami berikan bantuan gitu. Iya, baik. Bapak ada pertanyaan lagi di kolom chat dari Mbak Novi Aryani. Apakah di ITC kita akan langsung terhubung ke pembeli langsung dan apakah kita juga akan dibantu untuk masalah teknisnya? Karena produk yang akan diekspor, kalau di produk website, Oke. Kalau di ITC itu website yang menyediakan data ya, di situ data terkait dengan produk apa dibutuhkan di negara mana kita bisa lihat sejumlah berapa. Terus kedua kita juga bisa melihat pajak masuk ke sana, biaya masuk ke negara yang kita tuju itu berapa. Terus ketiga, adakah perjanjian perdagangan bebas dengan Indonesia? Kalau iya, tarif biaya masuknya berapa? Ya, termasuk persyaratan yang dibutuhkan untuk memasuk ke masing-masing negara itu. Ya, jadi kita tidak kalau mau mencari penghubung langsung effort lagi. Misalnya nih, kita masuk ke webnya ITC, kita nyari misalnya produk kopi, kita ketemu beberapa negara yang menjadi tujuan ekspor Indonesia. Baru nanti kita klik negara itu, nanti muncul beberapa perusahaan yang membeli produk dari Indonesia. Baru nanti kita klik lagi perusahaan itu. Terkadang di situ ada webnya dalam emailnya. Kalau tidak, nanti kita bisa telusuri lagi di Google. Misalnya tadi udah ketemu nih pembelinya katakanlah PTA. Di Jerman ya, ada kotanya lengkap kan itu, baru nanti kita cari alamat email atau kontak PT itu di Google. Nanti bisa muncul email atau webnya, baru kita masuk ke webnya. Ya, baru masuk ke webnya biasanya di situ ada nomor telepon dan email. Ya, pilihan. Efektif memang nelpon paling efektif, tapi yang sering dilakukan teman-teman kita di Indonesia itu email juga dilakukan. Harus sabar, namanya email kan. Yang email kan pasti tidak sedikit kan, harus sabar itu aja. Ya strateginya bagaimana nanti cara membuat surat penawaran yang efektif ya, karena orang-orang itu kan sibuk tuh. Jadi tantangannya bagaimana membuat surat penawaran yang singkat, padat, dan jelas, yang menarik bagi kawan customer. Itu kira-kira Mbak ya. Baik, Mbak Novi, semoga pertanyaannya terjawab. Mungkin ada Bapak Ibu lain yang akan bertanya terkait pembukuan atau pelaporan keuangan. Silakan. Kalau boleh nambahkan Pak Nur sedikit tadi ya, Pak Nur menjelaskan pembukuan itu bagi UKM sekarang itu sangat penting. Salah satunya adalah pasti nanti pada saat akan berkembang UKM itu butuh nanti pembiayaan dari pihak luar. Makanya saat nanti UKM itu nanti akan membutuhkan dana dari pihak luar, pasti nanti salah satu syaratnya adalah pembukuannya dilihat. Ya. Binaan kami juga ada beberapa yang dapat
kredit dari lembaga perbankan, terutama kalau di sini kalau kami arahkan kalau di KMC ke LPI ya, mungkin karena Kementerian Keuangan LPI ada di situ ya, Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia. Sana juga salah satu syarat tadi pasti mensyaratkan pembukuan ya. Nanti pada saat kita akan besar, pembukuan itu penting. Waktu kecil penting juga kata Pak Nurkamil tadi untuk lihat apakah bisa kita nguntungin atau tidak. Nah, kalau yang membuat yang menggunakan sudah banyak, mungkin nanti barangkali bisa menghubungi Pak Nurkamil kalau memang tertarik ya. Ini cukup mudah pengoperasionalnya. Gitu. Baik, silakan Bapak Alex bisa menyampaikan langsung pertanyaannya. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya, terima kasih atas waktunya. Saya izin bertanya ke Pak Nur. Pak Nur, izin tanya untuk aplikasi Excel-nya itu nama aplikasinya apa ya, Pak? Oke, itu aja pertanyaannya Pak Alex. Iya Pak, jadi gini Pak sebenarnya saya mau sekalian ini deh sedikit cerita Pak. Jadi saya kebetulan sudah punya PTP Pak, dan itu NPWP saya terbit di bulan 11 tahun 2021. Kemudian sekitar 1 atau 2 minggu yang lalu saya coba ajukan pembuatan akun di INSW. Tapi permohonan akun itu ditolak karena saya belum menyampaikan SPT tahunan di tahun 2021, Pak. Jadi saya rencana akan menyampaikan laporan SPT tahun 2021, tapi saya masih bingung terkait laporan keuangannya, Pak. Gitu, Pak. Oke, baik. Terima kasih. Jadi sebetulnya aplikasi yang kita bangun nggak ada nama khusus ya Pak Alex ya. Jadi itu hanya apa istilahnya, kita hanya membuat itu berdasarkan fungsi-fungsi yang ada di Excel Pak Alex ya. Jadi siapa saja nanti bisa menggunakan dan itu free gitu ya. Dan nanti hasilnya laporan keuangannya itu nanti bisa dipertanggungjawabkan. Seperti tadi saya sampaikan ya, bahwa kita bisa mengenerate beberapa jenis laporan, yang salah satu yang kita butuhkan tadi neraca dan laporan laba rugi tadi ya. Itu sangat lengkap sekali, mungkin saya bisa men-share lagi ya. Sorry kok, berikut share ya. Nah, seperti ini nggih. Jadi ini sebenarnya nggak ada nama aplikasinya secara spesifik, tidak seperti yang ini ya, tidak seperti yang misalnya Bapak dan Ibu download di Play Store ya. Kalau itu kan nama aplikasi khusus, contoh tadi misalnya akuntansi UKM. Nah, sedangkan ini nggak ada. Ini hanya file saja, file yang kita buat. Di dalam file ini ada beberapa hal terkait akuntansi yang bisa kita lakukan. Penjurnalan juga kita bisa lakukan di sini, dan nanti hasilnya yang tadi kita bicarakan tadi ya, ini laporan neraca, ini lengkap sekali, dan ini ketika sudah ditandatangani ya udah sah dipakai. Hanya memang nanti ya, ini sekali lagi ya, bahwa ketika kita bicara akuntansi maka jangan lupa semuanya itu kan harus didukung dengan bukti yang valid ya, bukti yang valid. Contoh misalnya ketika kita melakukan proses pembayaran misalnya ya, kan berarti ada kwitansi. Nah, kwitansi itu sebaiknya memang ya kita simpan dengan baik gitu. Bahkan kwitansi yang kita keluarkan itu jangan istilahnya apa ya, ya jangan disimpan sembarangan gitu, karena suatu ketika contoh misalnya kita nanti diperiksa ya, kita udah besar misalnya ya, udah besar gitu, udah mau ekspor, terus kemudian nanti juga tadi mungkin Pak Farudin menyampaikan terkait dengan kebutuhan pembiayaan. Oke, nanti kita bisa membuat laporan seperti ini. Tapi angka-angka ini kan sebetulnya angka-angka yang kita generate dari data-data atau bukti yang kita miliki. Dan nanti ketika akan diaudit, pasti angka ini akan nanti ditrace ke bukti-bukti yang sudah kita simpan. Jadi harus kita simpan dengan baik-baik. Kita berikan nomor yang unik tadi ya, supaya mudah kita telusuri. Ya, seperti itu Pak Alex ya. Jadi nggak ada nama aplikasi khusus ini hanya file saja, dan ini sangat free sekali. Nanti ini bisa kita share kepada rekan-rekan yang ada di sini. Ini nggak ada masalah ya. Tinggal nanti silakan kalau
istilahnya itu berminat mau mengoperasionalkan ini, terus kemudian masih kurang paham, nah silakan tadi ya seperti disampaikan oleh Pak Farudin, silakan hubungi kami, kita siap nanti melakukan proses pendampingan. Tadi Pak Farudin juga menyampaikan ya bahwa kita juga sudah melakukan beberapa proses pendampingan terkait dengan unit usaha yang mau ekspor ya. Contoh Pak Farudin kan beberapa bulan lalu ke Gresik nggak Pak Farudin ya. Nah, insya Allah besok ini kita akan berangkat ke Sidoarjo ya untuk melakukan proses pendampingan pembukuan sekaligus ekspor ke koperasi nih Bapak dan Ibu. Ya. Dan itu omsetnya juga lumayan besar di sana gitu. Jadi seperti itu Pak Alex, demikian. Baik Pak, terima kasih. Berarti nanti di-share ya Pak untuk Excel-nya ya Pak? Siap, kita share. Terima kasih Pak. Sama-sama. Baik, Bapak Ibu peserta lainnya, apakah ada pertanyaan dilanjut? Kalau tidak ada, izin dari para narasumber, apakah ada closing statement? Mungkin dulu ini ada yang sudah memiliki produk tidak ya? Dari yang hadir nih, 9 ada yang sudah memiliki produk yang akan ditawarkan atau masih sedang survei produk apa yang akan dijual? Izin jawab Pak. Ya, Pak Alex. Kebetulan Bu Ratih saya sudah ada supplier, betul Pak. UMKM suppliernya Pak. Untuk produk alas kaki Pak. Oke. Oke, alas kaki bagus tuh Mas. Pasar masuk Asia, masuk Afrika Selatan. Kalau bisa cari pembeli di sana. Kebutuhannya cukup besar. Kalau Bu Ratih barangnya apa? Barang kami kebetulan home decor, tapi dia dari serat alam Pak, seperti eceng gondok, seagrass, banana bark, seperti itu. Dan saat ini memang kami sedang berada di tahap pemasaran. Kebetulan kita udah marketing sekitar kurang lebih 1,5 bulan Pak, gitu. Eceng gondok ya? Iya Pak, betul. Oke, sudah pernah nyoba lewat ini Bu, diaspora Bu pasarnya? Sebetulnya kemarin itu kami memang masih memfokuskan ke email marketing sih Pak. Selain email marketing juga kami bergabung di marketplace B2B. Salah satunya itu. Nah, cuma memang kemarin itu belum terlalu kami mungkin belum tahu celahnya ya Pak. Jadi masih mencari-cari strategi cocok dan pas juga untuk barang Pak gitu. Kalau oncong gendek emang kemampuan produksi per bulan bisa jadi berapa Bu produk? Macam-macam Pak. Jadi tergantung dengan dimensinya, besarannya, ukurannya itu Pak. Kira-kira yang terbesar berapa? Yang terbesar berapa kapasitas produksinya per bulan? Oke. Yang paling saya ambil sampel barangnya itu seperti keranjang yang laundry basket seperti itu Pak. Kami bisa di kapasitas produksi 1.800 set per bulan Pak. Untuk satu setnya itu kita bisa 2 sampai 3. Berarti kalau jumlah segitu Bu, kalau bisa kalau nanti Ibu punya budget tadi anggaran iklan, mungkin B2B kurang pas barangkali Bu. Jumlahnya kan sedikit gitu Bu. Nah, mungkin nanti coba Ibu, saya punya kemarin waktu di Banten ada yang main juga di situ. Kebetulan dia banyakkan ordernya dibanding barangnya. Oh iya Pak. Ya, barangkali bisa kolaborasi Bu. Nanti insya Allah saya kasih nomornya ya, ingetin saya kalau saya lupa. Ada nomor saya ada di materi ya Bu. Ada di materi, baik Pak. Dari Banten emang kalau problem UKM kita terutama yang kerajinan kan di jumlah itu. Sementara kalau kita bicara ekspor, keperluan orang jumlahnya pasti tidak sedikit. Iya betul Pak. Banyak itu kendala, maka nanti kolaborasi dengan yang lain. Nah, saya lihat kemarin ada di Banten itu sudah punya pasar dia. Problemnya kan didik orang kan tidak mudah, tapi dilakukan dia punya didik banyak rajin di banyak daerah. Ya mungkin nanti siapa tahu jodoh kolaborasi kan tidak tahu. Sama juga nanti Bu kalau nanti mau saya kasih nomor-nomor diaspora yang selama ini sering memasarkan produk UKM. Nanti Ibu bisa menghubungi sendiri ya. Iya. Saya kasih nomornya. Kebetulan memang kalau negara, kantor kami ada di Bekasi Pak. Cuma untuk
produksi itu kebetulan kami ada di Jogja seperti itu Pak. Nanti saya hubungi Bapak untuk lebih lanjutnya. Terima kasih banyak Pak. Tetangganya Pak Nur Kamit Bekasi nih. Pak Nur Kamit kalau boleh tahu Ya, di gitu, Bekasi sukses, mana ya. nih Pak? Pak Rudin juga Bekasi tuh. Iya. Kalau saya di Bekasi. Oh, di Bekasi Barat ya Pak. Dan sukses ya Bu ya. Nanti ingetin saya Bu ya, kalau lupa, orang tua sering lupa Bu. Iya Pak, nanti akan saya kontak Bapak juga untuk iya. Ya. Ada lagi barangkali Bapak siapa lagi mau berbagi, barangkali kita bisa sharing ya. Saya ngasih saran mungkin bisa lebih pas. Kalau masih survei ya, surveinya ya mudah-mudahan pakai ITC tadi Pak ya, pakai aplikasi ITC juga bagus Pak kalau survei. Kalau produk-produk Bapak apa yang itu, cek dulu di situ negara mana yang banyak mencari barang itu, termasuk nilainya. Terus kita juga melihat kompetitor barang yang sama berasal dari negara mana saja. Terus kemudian nanti bisa muncul harga chief yang di harga CIF-nya ya, yang masuk ke negara itu. Jadi Bapak nanti bisa memposisikan harga dan juga nanti bisa mengatur strategi bagaimana menghadapi pesaing dari negara lain. Yang masih suri Pak Jubiantoro ya. Bakso bisa, tapi persyaratannya ketat. Cuman kalau mau main retail dulu nyoba Ibu. Bu siapa? Bu Novi ya. Bu Novi bakso ini bisa, saya kasih contoh. Barangkali di IG pernah lihat bakso Ambulu, bakso Klenger Ambulu. Itu sudah sering dikirim ke Hong Kong, Malaysia sama ke Taiwan. Cuman memang masih retail ya, karena kalau jumlahnya besar itu relatif berat perizinan di negara masuknya. Karena nyangkut makanan berbasis daging, berbasis ikan, negara-negara lain khususnya negara maju persyaratannya cukup ketat ya. Bisa tapi extra effort. Cuman kalau main retail masih memungkinkan karena di negara kita Indonesia ini ada pengiriman paket-paket retail ya, itu sampai 50 kilo itu masih belum terkena aturan itu. Jadi dia punya jalur seperti itu ya. Jadi diaspora yang ada di negara lain itu terutama di Malaysia, Hong Kong, Taiwan itu ada ekspedisi khusus yang dimiliki oleh diaspora, para pekerja kita yang ada di sana bikin ekspedisi, yaitu yang menjadi salah satu pintu masuk UKM yang ekspor retail. Di bakso untuk langkah awal bisa Bu ya, Bu Rate main retail dulu ya Bu. Kalau Pak Yusbian potensial kemana? Kalau gini harus lihat Pak, kalau barang kan nggak bisa dikira. Ini melihat potensi pasar, nanti ke webnya ITC Pak ya, nanti bisa hubungi saya detailnya Pak, nanti bisa saya pandu. Karena kalau belajar bagaimana survei pasar di web itu, ada alokasi waktu sendiri. Ya, setidaknya kalau Pak Jusbian ini sedang survei, mungkin dengan web yang mungkin nanti saya kasih bisa lebih terarah gitu Pak. Gitu kira-kira ya. Itu Pak Subiantoro ya, Pak Susbian ya, Pak Susbian. Baik Bapak, izin mohon maaf karena sudah mau pukul 5, kita sudah pada akhir acara coaching klinik. Terima kasih banyak kepada narasumber atas sharing ilmunya. Maaf misalnya Bapak Ibu masih ada pertanyaan yang belum terjawab. Semoga bermanfaat acara coaching klinik ini. Saya mohon maaf apabila ada perkataan atau perbuatan yang kurang berkenan. Untuk Bapak Ibu, kita bisa ke main room kembali, bisa live dan langsung ke main room untuk mengikuti penutupan. Terima kasih banyak Bapak Ibu semuanya. Terima kasih semua ya. Sukses semua ya. Terima kasih Bapak. Mudah semua. Terima kasih Mbak Gilang. Ya. Kita boleh keluar ya, nggak usah ke main room. Siap Bapak. Masih ikut penutupan apa enggak Mbak? Siap, boleh Bapak. Ya. Dalam hal Bapak masih bisa mengikuti, bisa kembali ke main room. Oke, izin ya. Ya, terima kasih Bapak. Dulu ya, terima kasih semua ya. Terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu semua.